Tes dulu, tes. Boleh dengarkan tak? Clear kan tak? Selalu kan kalau kita buat live, saya selalu akan sentiasa terfikir, diorang ni dengarkah apa yang aku cakap ni? Diorang nampakkah muka saya kan? Jadi itulah salah satu cabaran bila buat sharing melalui online. Line internet kadang-kadang tidak stabil, jadi saya tidak suka stop begitu, stuck begitu. Jadi saya terfikir, okay, jom buat kita video. So ini tidak adalah yang main stuck kan, cuma mungkin kemarin saya ada buat upload, ada pula yang bahagian tidak ada suara. Saya pun tidak tahu kenapa, first time begitu, mungkin sebab terlampau lama, sebab dia macam at least dalam 45 minit lah tu video kan. Di good idea to do this sebab saya rasa lagi bagus lah. Jadi saya pun kasih cut dia kepada half itu video. Jadi kamu orang boleh macam okay, 20 minit dengar, lepas tu nanti sambung lagi balik. Okay, tidaklah kamu orang macam yang mesti mau dengar habis semua kan. Okay, so thank you juga sebab bagi idea ni untuk buat video dan lepas tu kasih upload. Saya juga upload di dalam saya punya channel YouTube. Jadi kamu orang kalau yang macam mau tengok yang full, tidak mau yang cut-cut, boleh juga tengok di saya punya video YouTube lah. Ya, so itu saya punya channel yang dimana khas memang untuk beauty consultant sahaja saya punya sharing. Saya mau simpan semuanya. Manalah tahu kan. Itulah saya punya peninggalan di dunia ini. Best pula kan bila ingat balik macam contohlah kan, those orang lah macam artis-artis yang kita sangat suka, and then diorang tiada sudah, tapi diorang punya video tu, diorang punya lagu tu sentiasa kita dengar dan kita nampak orang tu sebab diorang ada video. Jadi saya pun terfikir, kalau saya tiada sudah di dunia ini, balis-balis. Ini adalah salah satu sebenarnya peninggalan. Wow, best kan? Okay, kita mau cerita pasal tu. Okay, kita cerita pasal sesuatu yang paling best yang terjadi pada saya. Start yang kemarin, saya ada 1 biji jerawat tumbuh di sini. Ini hari-hari kedua di mana dia semakin membesar. Dan rasa dia kan macam begini-gini, sakit. Lepas tu of course kalau tersentuh, rasa pedih. Dan sekarang ni saya rasa macam yang mau picit saja sebab dia gatal sangat. Saya benci. Okay, begitulah perasaan orang yang ada jerawat. Ini baru 1. Kalau kamu ada macam ada lebih dari 10, macam mana? Mesti dia macam nombor 1 stres, tidak suka mau tengok cermin. Lepas tu macam malu, kurang keyakinan, disebabkan 1 biji jerawat sahaja. Okay, itulah perempuan. Okay, kalau lelaki tidak juga lah saya rasa, kecuali kalau yang terlampau dia terlampau menitik beratkan dia punya penampilan. 1 jerawat tu macam dunia hancur. Okay, begitulah kalau perempuan kan. But okay, macam mana saya kasih perbaiki saya punya kulit yang ada jerawat. Okay, saya mau share dengan kamu orang saya punya tips and tricks. Okay. And then kan sekali saya tengok saya punya komputer, ada pula saya save product knowledge tentang clear proof. Yay. Okay, so kita ada produk khas untuk jerawat. Okay, memang sangat lengkap, dari dia punya cleanser, toner, mask, lagi dia punya pelembap, serum dan juga spot solution yang dia memang krim khas untuk jerawat. Okay,
Jadi sebelum kita pergi kepada produk, kita mau faham tahu apa tu jerawat. Okey, sebab kita macam tak faham bah kenapa ya. Uh, Fikirkan sudah limpas zaman keremajaan, akil balik tu memanglah sebab perubahan hormon kan, jadi memanglah keluar jerawat. Sometimes kan ada orang celebrate, yay saya sudah meningkat dewasa, saya ada jerawat, saya meningkat dewasa, saya happy lah dia bilang kan. Tapi ada orang tu kan dia macam jadi sangat down sebab itu jerawat depan dia habis datang, dia sentiasa ada. Okay, so ini adalah memang satu yang apa masalah ya, tapi ia memang masalah yang biasa dialami oleh remaja, lelaki dan perempuan. Tiada pengecualian di situ, lelaki perempuan pun ada masalah ni. Dan ada juga yang mengalami masalah jerawat ni dalam lingkungan 20-an, 30-an, 40-an pun ada. Okey, disebabkan oleh perubahan hormon ataupun mungkin juga persekitaran, mungkin juga produk yang anda pakai, cara pemakaian tidak sesuai kan. Jadi ada banyak sebabnya lah ya. Jadi kita tengok antara sebab dia. Okey, saya share di sini. Nombor satu, perubahan hormon. Yang saya cakap tadi, akil balik, atau kalau perempuan kan setiap bulan kita akan mengalami haid. Okey. Jadi masa tu hormon kita macam dia tidak balance, dan kita kadang-kadang kita rasa stres. Tak tahulah kenapa ya, masa haid tu kan kita kena marah sikit ataupun kita kena macam ada benda yang sebenarnya tidak juga teruk sangat benda tu, tapi kita rasa macam yang geramnya, terus kita stres. Bila kita stres, apa terjadi? Keluarlah minyak ataupun ada satu hormon kita panggil cortisol yang membuatkan kita punya sistem imun jatuh. Okay, dia jatuh dan apa-apa macam bakteria yang paling lemah sekalipun kan sebenarnya, bakteria penyebab jerawat ni lemah bah, tapi itulah sistem imun kita down dan kita tidak dapat lawan itu bakteria, itulah penyebab dia keluarlah jerawat. Okay, so semasa datang haid ni kita punya minyak paling tinggi, macam paling banyak keluar minyak, terutama bahagian T-zone dan juga U-zone kita di sinilah. Normally kalau yang macam disebabkan oleh hormon di bahagian sini, kita punya bawah hidung, keliling mulut, dan di sini bawah sampai turun ke kita punya leher. Itu disebabkan oleh hormon imbalance. Okay. Dan kadang-kadang yalah, kalau perempuan kan ada juga tuh yang masa dia pregnant keluar jerawat. Serius, ada saya punya beauty consultant begitu. Saya betul-betul kesian dia sebab jerawat dia tuh kan kadang sampai di belakang. Di semua sebab nggak tahu lah pembawaan baby kah ataupun mungkin juga betul-betul sebab dalaman lah, jadi susah mau predikkan ya, ini jerawat ni masa kita hamil ada pula, kalau sudah melahirkan dia ada kurang-kurang sikit lah. Dan ada juga menopause, itu semua perubahan hormon lah. And then keturunan, secara genetically masalah kulit adalah diwarisi oleh kamu orang punya bapa mama. Tapi kalau yang dia punya kulit itu memang sangat cantik, dan kamu tengok kamu punya papa mama kan, wow, memang cantik lah kulit diorang ni. Jadi diorang ni ada yang makan sesuatu lah, diorang punya gene sangat begini. Okay. And then nombor 3, gaya hidup. Tu sekali lagi stres. Okay, stres memang salah satu lah yang boleh trigger jerawat. Dan normally kalau saya mau tahu dia punya pekerjaan itu, gaya hidup dia itu kan sangat stres, kita boleh nampak jerawat tu tertumpu di bahagian sini atas kamu punya kening di sini semua ni kan. So dia tertumpu di sini.
So itu normally sebabkan stres. Okay, dan kurang tidur, saya pernah juga tidak berapa apa tu tidak berapa teratur saya punya tidur, dan keluarlah jerawat. Dia boleh keluar di mana-mana saja tahu, di sini kan, di sini ya, sembarangan saja dia pandai keluar, di sini lah, di sini, di sini. Kalau yang penat ya, kurang tidur. Satu lagi merokok. Siapa yang kuat merokok? Okey, orang yang kuat merokok ataupun kena asap rokok. Orang orang merokok itu asap pergi tempat kau, bukan hanya dia menyebabkan penuaan awal tapi juga boleh menyebabkan jerawat. Okey, dan diet yang tidak seimbang. So bila diet tidak seimbang, dia kacau yang dalaman hormon kamu orang tu kan, itu pun juga boleh menyebabkan jerawat. Okey, dan nombor 4, produk skincare dan kosmetik yang kamu orang guna. Okey, produk skincare yang tidak sesuai, kosmetik yang berlebihan. Okey, berlebihan sebab tu kan sekarang ni kan makeup saya kurang sikit lah. Saya lebih kepada skincare. Kalau ada special occasion sajalah saya simpan sikit-sikit, sikit sangat, tidak banyak lah colors yang kalau macam dulu kan sampai 5 color 6 color di mata ya, serius. Itu dulu lah kan. Tapi kosmetik yang berlebihan ni maksudnya adalah macam untuk ada kosmetik di luar sana kan, dia memang khas untuk hanya special occasion. Artinya tebal-tebal kan, dia macam yang boleh menutup yang Romada tu, yang macam kalau saya tidak silap lah, saya tidak silap, dia punya nama Kryolan. Okay, dia sangat tebal. Saya pernah try, tokoi yang macam yang ada benda berat jatuh di muka saya, tu rasa dia kan, sebab saya terbiasa pakai makeup Mary Kay sangat super ringan, yang macam macam kamu rasakan tiada apa-apa di dalam, di atas muka kamu orang, macam kamu sudah makeup tapi macam tiada apa-apa. Begitulah rasa dia kalau makeup Mary Kay. Okay, dan kalau yang satu lagi ni skincare, over exfoliation, terlampau tinggi bahan kimia yang membuatkan kulit nipis, ataupun mungkin juga terlampau dia kasih buat rutin exfoliate, buang kulit mati. Okay, terover. Okay, itu pun boleh juga jadi, dan mungkin juga terlebih pakai bahan kandungan bahan aktif yang buat kulit cepat membaharui. Contoh-contoh bahan aktif yang cepat membuatkan kulit cepat membaharuan kulit adalah vitamin C dan juga retinol A. Okey, itu antara produk dia lah ya. And then of course kebersihan. Mesti mau bersih lah. Ya, salah satu punca jerawat adalah bakteria kan. Jadi kalau macam kamu punya beauty tools tu, macam Skin Vigorette, dia punya brush tu kan sudah hitam, buanglah. Tukarlah yang baru, itu satu. Kedua, kamu punya makeup brush itu pun mau kena sentiasa kasih spray pakai tu brush cleaner, ataupun kasih bersih lah dalam 1 minggu 1 kali kah, kasih bersih dengan air, and then pastikan dia kering betul-betul sebelum kamu orang pakai. So ini semua sangat-sangat penting ya, sebab bahan solekan dan keadaan persekitaran itu kalau tidak bersih, dia senang jadi tempat membiak itu bakteria. Okay, dan saya highly recommend, jangan bercampur-campur pakai orang punya beauty tools lah ya. Especially sekarang ni kan itu kuman ataupun itu virus kita tidak boleh nampak kan. Jadi saya tidak recommend untuk macam pakai orang lain punya makeup brush set, ataupun lipstick, pakai orang lain punya lipstick, jangan. Okay,
And then pendedahan pada cahaya matahari. So ini pun salah satu ya yang boleh membuatkan kamu orang punya kulit apa ni boleh jadi lebih berjerawat, dia lebih inflame macam mana apa orang bilang dia dia lagi buat dia uh, merebak, inflame. Jadi dia boleh membuatkan kamu punya sel kulit rosak. Bahan kepanasan tu boleh buat liang roma terbuka dan minyak menjadi sangat aktif. Okay. And then ubat-ubat suplemen atau pil perancang. Ada juga saya punya pengalaman sendiri sebab saya mau kasih balance saya punya period masa tu saya punya haid kan. Jadi tu doktor bagi saya ubat sebenarnya ubat perancang betul untuk kasih balance haid, tapi bila saya makan berkeluaranlah pula tu jerawat di muka. Dan saya kasih tahu tu doktor saya stop sebab kan keluar jerawat teruk, banyak jerawat saya keluar lepas pakai makan itu ubat kan. Jadi dia bilang oh okey, ini kau tidak ngam, kau pakai ini, makan ini lagi. Saya makan lagi tambah lagi teruk. Oh my god, saya bilang kan saya nak maulah. Jadi memang ini pun salah satu punca lah pil perancang ni. Jadi kalau kamu orang tidak ngam, bagus jangan kan makanlah. Tapi ini semua pun berdapatkan nasihat daripada doktor pakar jugalah ya. Ubat-ubat suplemen yang macam kadang-kadang dia bilang suplemen buang toksin, suplemen yang kasih tambah tenaga supaya kamu orang tak penat, yang kadang-kadang dia ni kan ada bahan yang kita panggil steroid, dia kacau kita punya hormon. Lain tu dia punya jerawat dia besar, kadang-kadang dia besar macam tiada mata. Kita fikir detox, buang itu yang toksin-toksin yang di dalam badan yang kotor, tapi sebenarnya dia kacau kita punya hormon. Okey, jadi yang ini pun kita kasih berhenti sejam makan semua ni dan kita punya kulit jadi okey balik. Okey, so ini semua antara 7 benda yang boleh menjadi faktor penyebab jerawat. Okey. So di sini saya juga ada share. Okey, best pula aku punya ni slide ni. Nanti saya share dengan kamu orang. Jenis jerawat. Okey, first jenis jerawat dia kan whitehead, blackhead. Okey, whitehead ni yang macam jerawat pasir. Kamu boleh nampak dia ada putih-putih di atas. So itu kita panggil whitehead lah, yang macam dia mula-mula dia keluar putih, dia tidak keras, dia putih kecil-kecil begitu kan. Dan dia akan jadi blackhead kalau dia terkeluar sudah kan teroksida dengan ini udara, dia akan jadi hitam berkeras. Okey, ini benda ni, ini benda whitehead dan blackhead ni, kalau kamu orang dah kasih bersih, kena kasih buang dia akan stay lama-lama di kamu punya liang roma. Lama-lama dia membesar. Sebab liang roma tu kamu imagine kan, dia adalah satu tempat yang dimana kita punya minyak keluar, tapi dia sudah stuck. Ada benda yang stuck, ada benda yang tutup dia, kasih sumbat dia. Minyak di sini makin keluar, dia makin keluar, dia makin membesar lah, itu liang roma begitu kan. Dan lama-lama tu blackhead pun membesar. Jadi dia macam satu benda yang macam keras-keras kan. Kamu pernah nampak ke tu video yang Dr. Popper's YouTube itu kan, dia buka itu blackhead yang besar yang entah berapa tahun sudah dia piara. Okay, jadi ini benda mesti mau kasih lari dari yang dia kecil lagi, jangan yang tunggu dia besar. So bila dikasih keluar benda tu kan, yang blackhead yang besar tu, kamu punya kulit sudah gelember yang macam begitu, sudah macam kawak sudah di atas kamu punya muka. Kamu imagine ke dia banyak di muka kamu orang, dia macam kawak-kawak sudah begitu. Sebab itu blackhead tidak dikasih keluar, kamu piara itu blackhead kan. Jadi kita mesti mau kasih lari nih dari yang dia kecil-kecil lagi, sebab supaya dia macam tu, itu kita punya kulit yang pandai macam mengecil balik lah, menutup balik itu, yang bukan menutup balik, dia mengecil balik lah ya. And then kalau ini blackhead dan whitehead juga tidak dikasih lari, okay, dia akan jadi macam tersumbat. Bila tersumbat, minyak makin keluar. Kadang-kadang kan
Kalau pada masa yang kita contoh stres ataupun kita contohnya kalau perempuan kan period, minyak paling banyak keluar pada masa tu. So tempat yang tersumbat tu dia akan keluar minyak, keluar and then dia tidak tempat mau keluar lagi kan. Then ada bakteria yang kita panggil P. acne bakteria, ada something lah, panjang dia punya nama tu sebenarnya. Jadi dia pun berumah di situ, dia happy sebab tempat tu lah dia punya tempat makanan. Okey. Jadi bila ada bakteria di situ, kita punya sel darah putih adalah kita punya antibody original kita punya kulit akan cuba mau berperang tau sama itu bakteria, dia melawankan. Jadi bila dia lawan, dia macam terjadilah yang kamu rasakan ya, itulah dia macam begini-gini tu, dia macam ada begini-gini tu yang kamu punya jerawat tu kan. Lepas tu dia rasa macam yang garuk-garuk, gatal-gatal. Okay, so ini kita panggil popule. Jerawat itu kan dia macam dia jadi bengkak di dalam. Actually dia bengkak di dalam, tapi nampak sudah bengkaknya di macam bengkak gunung berapi. Ya, gunung berapi, dia macam baru begitulah bengkak dia kan. Lepas tu kalau dia macam membesar, okey, di dalam tu sudah pecah itu dinding kamu punya salur liang Roma tu pecah, jadi dia bengkak. So di dalam itu tu lah keluar yang benda putih, kita panggil yang macam nana tu kan. Itu pustule. So ini yang memang masak so jerawatnya itu. Dan ini, kejadian ini terjadi dalam masa at least pun 7 hari. Dia bukanlah jerawat yang kamu bilang, oh hari ini pakai satu produk, tidur satu malam dengan tu produk, besoknya terus keluar jerawat. Banyak keluar jerawat. Actually dia sudah terjadi 1 minggu sebelumnya lah. Jadi bila kamu pakai sesuatu produk dan macam pertama kali pakai kan, kamu kena cek dulu itu kandungan, adakah dia ada kandungan aktif yang kasih cepat pembaharuan kulit. Bila pembaharuan kulit itu cepat, dia akan kasih naik itu yang baby jerawat yang di dalam itu kan, dia akan kasih naik. Jadi dia cepatlah keluar. Jadi ini actually jerawat yang memang sudah ada di dalam, tapi bila pakai suatu produk yang ada kandungan aktif vitamin C dan juga retinol A, apa kandungan ataupun rutin yang buat kamu punya kulit dia cepat mempercepatkan pembaharuan kulit, dia akan trigger baby jerawat ini naik ke atas. Okay, so itu yang kejadian yang kita panggil skin purging, terkajut. Okay, terkajut tu kulit. Okay, so kamu ada sedikit idea lah kenapa ya saya boleh berjerawat, disebabkan faktor-faktor yang tadi saya cerita, umur, segala hormon lah kan. Okay, dan apa jenis jerawat, and then macam mana ia boleh terjadi kan. Okay, jadi paling penting dalam kamu punya rutin harian adalah nombor 1, kebersihan. Kasih bersih kulit ya. Then saya share skincare Mary Kay yang dicipta khas untuk mereka yang mempunyai masalah jerawat, iaitu Clear Proof. Ding 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 ding. Saya ada, walaupun saya sendiri tidak juga lah berjerawat seminyak kulit, tapi kadang-kadang occasionally 1 atau 2 saya punya jerawat pandai keluar, disebabkan oleh persekitaran dan juga mungkin juga stres, dan juga mungkin juga lah terover exfoliate. Kadang-kadang saya gila-gila pergi sudah pakai scrub, pakai lagi facial peel, pakai lagi terover exfoliate, terkeluarlah segala jerawat yang baby kali kan. Tu terkejut sekejap. Tapi yalah, kalau kamu ada ini, tidak risau. Saya share apa-apa kandungan yang terdapat di dalam kita punya Clear Proof. Nombor 1, salicylic acid. Kadang-kadang orang panggil dia BHA. BHA, BAHA.
BHA, saya lupa lah nama dia, tapi kalau kamu orang dengar-dengarkan BHA itu actually salah satu dia punya ingredient adalah salicylic acid yang memang terkenal membantu untuk dia kasih bersih di dalam sekali liang rumah kita untuk dia tarik kotoran dan juga minyak. Okay, so itu yang salicylic acid buat dia macam kasih bersih, membersihkan dengan lembut. Kadang-kadang dia ada percentage, okay, yang paling yang dibenarkan ya adalah up to 2% asid salicylic. Kamu boleh nampak di kita punya toner ini, kalau kamu buka pun kan kamu hidup ada bau chemical. Okay, jadi ini memang sangat concentrated, mana concentrated, tapi 2% je pun asid salisiliknya. Tapi memang kalau macam kamu simpan pun kan di tempat yang ada jerawat, ada rasa macam pedih-pedih begitu. Tapi kalau saya paling suka tuh kalau itu jerawat kan rasa macam gatal-gatal, saya simpan di atas dia. Saya pakai macam kapas macam ni, simpan, lepas tu kasih tap begitu, tapik dan begitu sana, biar kau sana mati, kau sana, saya bilang itu. Okay, so itu saya suka betul ini sebab dia cepat kasih kering jerawat. So apa lagi bahan aktif yang lain, pula, kandungan yang lain yang terdapat dalam kita punya clear proof, dia ada Canadian willow herb, burdock root, okay, sea heather, charcoal, kaolin dan bentonite clays, honeysuckle and navy beans, dan avocado. Avocado atau tu avocado buah susu. Okay, so ini semua adalah botanik dan daripada kandungan alam semula jadi. Okay. Alright, saya nak cakaplah satu-satu tu kandungan dia, nanti saya share kan. Tapi yang paling super best kita punya ini, deep cleansing charcoal mask. Okay, charcoal mask. Kenapa ya ada arang? Charcoal tu kalau bahasa Melayu arang. Okay, arang ni diketahui menyerap 100 atau 200 kali ganda daripada beratnya dalam itu kotoran. Jadi kalau kamu orang kan pakai ini, kamu akan berasa tu kamu punya kulit macam berketat, dia tarik. Lepas tu kan bila dia sudah kering, kamu boleh nampak lubang-lubang liang roma. Artinya dia sudah tarik semua minyak dan semua kotoran di dalam sekali liang roma. Sebab itu dipanggil deep cleansing charcoal mask. So macam contoh kamu orang tahu yang kamu punya kitar haid, satu minggu sebelum ya kamu buatlah ini deep cleansing punya rutin, pakai di bahagian yang normally ada keluar jerawat. Normally kalau yang hormonal punya jerawat di bahagian sini kan, kamu kasih tabal dia di sinilah kan. Jadi kalau macam yang kau tahu yang kau akan stres, kau boleh simpan di sini, tebal sikit lah ya. So memang kawasan ni lah U-zone, di sini, inilah kawasan-kawasan yang biasanya jerawat pandai tumbuh. Jadi kamu fikir saja kalau ada salah satu liang roma, sebab kita punya muka ni ada lebih dari 20,000 liang roma. Kalau salah satu liang roma tu tersumbat, itulah akan jadi jerawat. Semacam saya ni, ada satu di tersumbat, kurang asam betul. Okay, jadi bila kamu tahu yang bahagian tu akan berjerawat, minggu depannya kamu akan ada haid minggu depan dia, pakai ini dulu at least pun 2 kali atau 3 kali lah. Yang kelemahan dia ni kan, oleh kerana dia boleh menyerap segala minyak, dia juga menyerap kamu punya lembapan semula jadi. Jadi kamu akan rasa macam kalau kulit yang combination, dia tidak juga sangat berminyak, dia combination sikit saja minyak dia.
tapi ada kawasan lain tertentu ada minyak. Jadi ada kawasan yang tidak berapa berminyak tu rasa macam sangat kering bila pakai satu muka. Jadi saya highly recommend kasih sama-sama dengan Time Wise Gel Mask. Jadi macam kalau kamu orang sudah pakai ini, cuci, lepas cuci baru pakai Time Wise Gel Mask. Okay? Gel mask ni bantu untuk kunci balik lembapan, bagi balik lembapan sama kulit yang hilang disebabkan oleh banyak faktor lah, persekitaran ataupun mungkin juga terover exfoliate din kamu punya kulit jadi sangat kering. Dan pakailah gel mask. So mesti adalah gel mask. Kalaupun kamu orang rasa mungkin kamu punya kulit itu berminyak, tapi minyak dan lembapan adalah dua benda yang tidak sama. Okay, kamu rasa mungkin kamu punya kulit berminyak dan kamu pun pakailah semua satu set skincare berminyak, makinlah pula keluar minyak. Kenapa tu begitu ya? Sebab kamu punya lembapan jadi sangat kurang. Okay, sebabkan skincare yang kamu pakai itu kan dia tarik semua minyak termasuk lembapan. Okay, lembapan ni sangat penting untuk supaya bila kulit kamu lembap, kulit tidak akan mau keluar minyak. Dia akan keluar minyak bila dia rasa macam kulit terlalu kering. So itu yang kadang-kadang orang punya konsep tu kan, saya fikir saya punya kulit berminyak, jadi saya belilah skincare yang semua satu set berminyak. Jadi, walaupun kamu orang rasa kamu orang punya kulit berminyak, ada masalah jerawat, but kamu still perlukan pelembap. So pelembap yang saya highly recommend, pelembap yang bagi lembapan tapi pada masa yang sama kontrol minyak, macam yang ini, oil free hydrating gel. So ini saya highly recommend lah untuk orang yang berjerawat, orang yang berkulit kombinasi berminyak kan. Okay, so selain daripada tu arang ni, arang jangan kamu pula pergi ambil arang lepas tu tumbuk-tumbuk buat kamu punya, aduh, ada bayang di YouTube tu lucu betul. Dia buat dong punya mask sendiri guna cakol itu arang kan, apalah rasa dia tu aduh. Okay, tak payah. So ini sudah jimat kamu punya masa dan juga kamu punya tenaga. Okay, kamu just beli ini lama pakai, seriously sangat lama pakai, sebab bukannya pakai hari-hari pun, satu minggu kalau saya lah, satu minggu satu kali, ataupun hanya bila saya rasa kulit saya sangat terover minyak, tapi sekarang ni tak, sudahlah ya. Okay, so okay, kita tengok dia punya cara pemakaian lah pula kan. Okay, ada orang kan bila nampak seseorang tu berjerawat, terus dia kasih bagi satu set clear proof, dan apa terjadi, kulitnya jadi lebih kering, lepas tu lebih berjerawat. Okay, itu yang biasa terjadilah sama orang yang kulit berjerawat. Dia fikir kulit dia itu berminyak, jadi dia pun belilah satu set. Ada banyak set skincare lain-lain jenama di luar sana pun memang dia buat satu set yang khas untuk jerawat. Dan bila kamu orang tengok dia punya kandungan, mesti mau tengok je kandungan dia. Okey, kandungan yang bagus untuk kulit yang berminyak dan berjerawat, salicylic acid. Okey, yang terdapat dalam ni saya tidak nak, saya ingredient okay, ingredient dia di sini salicylic acid, sodium chloride, citric acid, butylene glycol, methyl paraben, okay, ethyl. Okay, so ini semua ada glycerin juga sangat bagus. Okay, kamu kena baca tau dia punya kandungan, dan kandungan ini memang akan buat kulit kamu orang jadi rasa kering. Ya, macam saya sendiri pun pakai, bila pakai ni, oh my god, keringnya. Tapi bagi orang yang kulit berjerawat, first orang pakai memang best.
bestnya, kurangnya tiada sudah minyak-minyak di muka saya. Tapi by time ya, sebab itu kita kena macam consult orang dalam 2 hari, 2 minggu, 2 bulan, sebab perubahan kulit akan eventually dia macam jadi bertambah baik. Dia itu kulit normally rasa macam berminyak, tiba-tiba dia jadi macam kurang minyak, tiba-tiba jadi normal balik dia punya kulit. So kalau sudah pakai ini satu kali, okey, dia rasa macam kulit dia okey sudah, tidak sudah sangat berminyak, then baru tambah lagi satu cleanser yang bagi lembapan. Contoh Botanical Formula 2 punya cleanser, ataupun dia boleh tambah Lumivi lah kalau dia rasa macam saya mau ada buih-buih sikit tapi kasih lembab kulit saya. So dia kena tambah satu lagi cleanser. Tidak boleh juga dia pakai pagi malam cleanser ini, sebab dia akan rasa sangat kering. Okay, alright, mula-mula sejak dia rasa macam okey lah, tapi lepas tu saya rasa macam kering betul-betul berkupas. Kita tak mau begitu. Lepas tu yang ini juga, walaupun kamu orang bagi dia orang ni, ini tidak boleh pakai hari-hari. Hanya apabila kamu rasa ada jerawat, kamu rasa yang macam mau kasih cepat dia sembuh. Okay, hanya kalau saya lah, saya tidak simpan di muka saya, satu muka saya simpan hanya di bahagian yang ada jerawat. Okay, ini supaya dia cepat kering tu jerawat. Saya tak payah picit. Lepas tu saya benci barasa dia akan gatal. Bila dia gatal, punya happy. Bila saya simpan ini, sedapnya rasa dia. Okay, ini. Tapi kalau kulit sensitif, bila dia pakai ni, dia akan rasa macam aduh pedihnya. Okay, dia memang ada rasa pedih. Kalau kulit yang ada jerawat, yang ada gatal-gatal tu bagus sekali simpan. Tapi kalau yang kulit sensitif, yang rasa pedih, dia tidak akan tahan. Okay, and then yang ini adalah pore purifying serum. Saya normally pakai ni di kawasan Liang Roma yang sangat ketara, di mana dia ada banyak macam ketara tu. Liang Roma tu memang prone to tersumbat. Dia boleh tersumbat Liang Roma ni. Kalau yang kecil saja tu, Liang Roma tu jarang. Macam contoh saya punya sini kan, saya punya forehead ni tidak begitu baik, tidak begitu kelihatan lah saya punya forehead punya Liang Roma. Tapi bahagian-bahagian sini ni Liang Roma dia kan, sama bahagian sini memang sangat ketara. Jadi kalau macam saya rasa macam saya punya kulit makin macam berminyak kawasan itu, saya akan simpan ini. Saya tahu kalau salah satu saya punya Liang Roma itu tersumbat, dia akan jadi jerawat. Tapi kalau dia sudah terjadi jerawat, apa yang saya harus buat adalah saya akan pakai ini, Clear Proof Spot Solution. Saya akan pakai banyak kali di tempat yang ada jerawat aktif tu. Okay, saya recommend jangan kacau, jangan picit, tahan diri kamu orang. Okay, jangan tengok dia supaya saya tidak tengok dia kan. Kadang-kadang saya kasih jadi tai lalat. Ini cantiknya telat saya hari ini Codon. Sampai begitu sekali lah saya buat saya punya jerawat supaya tidak kacau. Okay, jadi itu lagi satu, kamu kena pastikan kamu punya kulit tu sentiasa dilindungi juga daripada cahaya matahari. Salah satu yang boleh bantu adalah Honey Glow. Okay, ini produk limited edition yang ada ini bulan. Pastikan kamu orang grab, sebab ini sangat bagus. Dia ada perlindungan daripada matahari dan juga dia bagi lembapan sama kulit. Dia ada juga kandungan yang bantu untuk melegakan kulit yang sensitif, yang merah-merah kan, dan dia bantu untuk mengecilkan Liang Roma. So ini saya memang highly recommend untuk semua jenis kulit dan keadaan kulit, terutama yang ada masalah jerawat pun boleh pakai yang ini. Okay, sebab kadang-kadang kamu akan rasa macam yang saya nak mau lah pakai terlampau banyak. So kamu orang boleh pakai cleanser dan ini sahaja. Okay, dan pastikan waktu malam. Oh ya, satu lagi benda yang saya mau share adalah kita pakai ini pada waktu malam. Ini 2 waktu malam ya. Kalau kamu orang tidak keluar rumah, di dalam rumah sahaja, boleh pakai ini pada waktu siang ya. Sebab kalau ini daripada saya punya research lah kan, kandungan yang terdapat dalam ini produk, kalau dia terkena matahari,
okey, dia jadi macam teroksida, macam dia tidak berfungsi dengan baik bila terkena dengan bahang matahari. Okey, jadi ini kita pakai pada waktu malam je lah ya. Normally saya akan fokus pada waktu pagi adalah perlindungan. Saya akan pastikan saya punya kulit ada layer and layer of protection. Selepas pakai pelembap, saya pakai foundation primer satu layer kan, lepas tu saya pakai honey glow satu layer kan lagi, lepas tu saya pakai foundation satu layer. Kadang-kadang kalau saya terpaksa macam mau keluar driving and then buat activity di luar, saya akan pastikan saya ada beberapa lagi layer of protection. Okay, saya akan pakai first foundation primer, lepas tu honey glow, lepas tu sun care, lepas tu CC cream, okay, lepas tu foundation, beberapa layer ya. Okay, sebab saya fokus untuk perlindungan kulit. And then lepas tu kalau waktu malam saya akan fokus lembapan, kembalikan balik lembapan kulit yang hilang semasa buat aktiviti the whole day di luar. Itu satu. Kedua, dan saya akan fokus juga rawatan. Okay, apa yang sudah terjadi sama kulit saya, mungkin jerawat kah, ataupun mungkin rawatan sebab saya punya mata sudah bengkak kah, sebab penat. Okay, saya fokus merawat pada waktu malam. Jadi selalunya kan saya tidak sabar, saya mau tidur. Saya bilang kan sebab saya mau pakai semua serum saya. Satu serum yang anda boleh pakai pada waktu pagi adalah serum C, sebab dia bantu untuk memberikan kekuatan kepada kamu orang punya pelindung matahari. Tapi those yang ada masalah kulit macam jerawat, saya tidak recommend pakai vitamin C serum sebab dia akan jadi kasih aktif lagi kamu punya jerawat. Okay, jadi kalau yang ada jerawat tu kasih kurang ataupun elakkan bahagian yang ada jerawat tu, jangan simpan serum. Okay, bahagian lain boleh pakai serum bahagian sini. Kalau macam kamu tiada jerawat di bahagian sini, boleh simpan bahagian sini. Mana-mana bahagian yang tinggi itu kan, itu boleh simpan serum vitamin C lah. Tapi tempat-tempat yang ada jerawat jangan dulu ya, tunggu dulu. Okay, so itu saja sharing saya tentang Clear Proof product. Okay, saya harap ia boleh membantu kamu orang untuk lebih yakin untuk pakai ini produk. Saya tidak recommend beli the whole set sebab kamu orang tidak juga pakai lama tu. Kalau yang ada masalah jerawat tu kan, saya akan walaupun beli mungkin dia yang selalu saya jual adalah ini dua saja, dan juga yang ini. Kalau dia betul-betul mau, dia boleh tahan dan dia mau cepat sembuh, baru saya jual yang ini ya. Saya jarang jual dia punya moisturizer. Saya jarang jual moisturizer tu apa, sebab saya rasa sendiri pun sangat mengeringkan. Saya pun tak tahu kenapa, mungkin sebab dia memang begitu kan. Tapi kalau orang yang kulit berjerawat sangat berminyak, saya highly recommend lah beli satu set. Tapi of course kena ada ini oil free hydrating gel dan juga pelindung matahari ni. Okay, mesti ada. Kalau tidak, rasa macam sangat kering tu kulit, dan tiada guna rawat itu kulit yang berjerawat, tapi bila kena matahari dia rosak balik, berjerawat juga balik bila kena matahari, sebab tidak pakai pelindung matahari. Okay, so itu semua sangat penting dalam kita punya rutin harian ni untuk kamu orang yang ada masalah jerawat on and off. Okay, ya memang kalau dari dalaman, saya highly recommend jagalah kamu punya pemakanan, kamu punya gaya hidup, sebab itu pun salah satu faktor. Tiada guna kamu cuma pakai rawat yang di luar tapi dalaman tidak rawat, yang menjadi faktor ataupun punca utama kenapa kamu punya kulit berjerawat kan. Jadi jaga kamu punya diet makanan. Okay, kalau yang memang semasa period sejak dia pandai berkeluaran tu, cuba kasih kurang ataupun totally lah kasih hilang itu diet minum ataupun makan makanan yang ada susu lembu.
Okay, dan kurangkan makanan yang manis-manis, dan kasih banyak makan buah-buahan dan sayuran. Kan? Kalau mau kulit cantik lah ya. Okay, so itu saja sharing daripada saya. Saya harap boleh membantu. Okay, bye kamu orang.